Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah komen dan udah nyaksiin video yang kemarin. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Malam ke-14. Hari ini aku terbangun karena ada suara gaduh di ruang tengah. Aku melihat ke arah samping, ternyata Irfan udah bangun dari tidurnya dan pergi entah kemana. Aku bangun dari posisi tidur dan bersandar di tembok kamar. Lagi-lagi aku berpikir, apalagi salahku di desa ini hingga jin bisa mengganggu. Bahkan dalam waktu 2 minggu sudah ada 4 jin yang mengganggu, apalagi dari 3-4 jin yang menghantui berasal dari desa ini. Bukan dari hutan, di mana desa ini adalah tempat kita melakukan kegiatan KKN. Setelah lama berpikir, suara gaduh masih terjadi di ruang tengah. Aku berdiri dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Di ruang tengah ternyata Vina sedang ribut dengan Putra karena Vina ingin ikut pergi ke kota dan menginap di sana karena besoknya anak ke-10 tiba di bandara. Tak mau ikut campur, aku milih pergi ke dapur untuk cuci muka. Dari kamar, Selvi terdengar suara tangisan terisak. Aku mencoba melihat ke arah kamar, dan itu adalah Siska. Aku bisa ngerti kenapa Siska bisa sampai depresi seperti itu. Di kamar tersebut sudah ada Selvi dan Giska yang mencoba menenangkan Siska. Dengan gampangnya Selvi dan Giska berkata, "Tenang." Coba mereka juga mengalami kejadian yang dialami Siska. Udah pasti posisi mereka akan menangis seperti Siska. Tanpa menyapa mereka, aku pergi ke dapur dan cuci muka. Entah kenapa aku paranoid saat berada di dapur, mengingat Irfan berkata jika melihat si Merah ada di dapur. Dengan cepat aku cuci muka dan meninggalkan dapur sambil melihat keadaan sekitar. Siapa tahu si Merah masih menghantui lagi. Karena gak siang gak malam, jin bisa saja mengganggu. Aku pergi ke ruang tengah mencari sarapan, tapi ternyata gak ada sama sekali. Bahkan segelas teh pun gak ada di ruang tengah. Di ruang tengah Vina masih berdebat dengan Putra. Masalah pergi ke kota juga menginap. Tak mau menyapa mereka, aku lanjutkan berjalan ke arah teras untuk merokok. Di teras, sesekali aku melihat arah batu si Merah. Tak lama Irfan datang bersama Anton. Irfan nyamperin aku untuk ikut merokok dan Anton langsung masuk ke rumah. "Dari mana lu?" tanyaku. "Dari Pak Kades, Vin, untuk izin ke kota beberapa hari," kata Irfan sambil membakar rokok. "Hah? Lu juga ikut ke kota?" tanyaku agak tinggi. "Kagak, nemenin Anton doang. Putra kan lagi diomelin istrinya," kata Irfan senyum ke aku. "Bosen gue, itu terus yang dibahas, kayak gak ada habisnya," lanjut Irfan. "Lu gak ikut ke kota?" tanya Irfan. Mendengar hal itu, aku tiba-tiba kepikiran untuk ikut ke kota. Tapi kalau aku ikut, sama aja bohong karena gak ada Irfan. Tapi ketakutanku mengalahkan persahabatanku. Dengan cepat aku berdiri dan menghampiri Anton. Dek, gue ikut ke kota ya," kataku. "Terus yang jaga cewek-cewek siapa mas? Mereka ditinggal," kata Anton. "Kan ada Irfan yang jaga," kataku. "Cuma mas Irfan yang jaga?" tanya Anton berusaha mematahkan omonganku. "Kalau gitu sama lu juga gak apa-apa dek," kataku. "Kan rumah saudara saya yang ada di kota, lagian mereka juga kenal Putra. Jadi saya lebih nyaman kalau pergi ke kota dengan Putra. Dan juga mas kan gak kenal sama anak ke-10, lanjut Anton. Perdebatan pun berlanjut. Irfan datang menghampiriku dan merangkul aku. "Udah sama gue aja Vin di sini, kan ada gue," kata Irfan. "Terus kenapa kalau ada lu? Lihat setan juga bakal lari bareng," kataku menepis omongan Irfan. Debat kembali berlanjut hingga pada akhirnya aku ngalah karena muak dengan kata-kata Anton yang terus memojokkan aku. Hampir aku pukul Anton saat itu, tapi aku terus dipegangin Irfan. Perdebatan Vina dan Putra kalah dengan perdebatan aku dengan Anton. Saat itu juga aku praktis Anton dari kehidupanku. Dengan kasar aku pergi meninggalkan mereka dan pergi cari angin untuk menenangkan diriku. Irfan pun mengikutiku yang gak tahu aku mau pergi kemana.
Di tengah jalan aku berhenti di pinggir sungai untuk menikmati udara segar dan Irfan pun duduk di sampingku. Emosi, kata Irfan sambil menahan tawa. Iyalah tai, mentang-mentang dia yang punya mobil, coba di kota, udah gue tabrak dia pakai mobil gue. Irfan pun tertawa mendengar omonganku. Sekalian pamer mobil ya Vin, kata Irfan melanjutkan tertawanya. Gila, lu masih bisa ketawa ya, lupa lu sama kejadian tadi malam, kataku agak tinggi sambil memukul lengan Irfan. Kagak, gue lagi menghibur diri, kata Irfan masih tertawa. Aku hanya bisa mendengar Irfan melanjutkan tertawanya. Mengingat kejadian tadi malam, aku berniat pergi ke Bapak Pintar. Aku berdiri dan pergi tanpa berpamitan ke Irfan yang masih menikmati tawanya. Kemana lu? Tanya Irfan. Ke Bapak Pintar, jawab aku simpel sambil pergi meninggalkan Irfan. Oke, gue ikut, kata Irfan bernada tinggi. Aku dan Irfan pergi untuk menemui Bapak Pintar. Tapi sebelum itu, Irfan ngajak aku ke salah satu rumah warga yang membuatkan Irfan bak sampah untuk prokernya. Dan sampai di sana, bak sampah baru jadi kurang dari setengah. Dalam hatiku berkata, kalau bapak yang membuat sampah terlalu malas karena lama banget buat baknya, Irfan yang mengobrol dengan bapak tersebut. Dan aku hanya diam sambil ngerokok. Tapi tak lama obrolan selesai, aku dan Irfan pergi menuju ke rumah Bapak Pintar. Dan ternyata beliau ada sedang ngobrol dengan salah seorang warga di sana. Tanpa rasa malu dan sungkan, aku samperin Bapak Pintar yang lagi asik ngobrol. Bisa gila lama-lama saya di sini pak, si Merah ganggu lagi. Maunya apa sih pak dia itu? Kataku. Bapak Pintar dan warga itu hanya tersenyum melihat aku berbicara seperti itu. Semakin lama bikin semakin emosi. Tiap bahas jin pasti aja disambut dengan senyuman. Seolah-olah itu hal sepele bagi mereka. Coba di kota, aku bicara dan bercerita kalau aku diganggu jin. Paling udah gempar warga di kota dan akan jadi gosip hangat. Dan orang yang percaya jin akan sedikit ketakutan. Dan orang yang gak percaya jin akan mengira aku orang gila yang sedang nyari sensasi. Irfan tiba-tiba menepuk-nepuk pundaku. Mungkin dia melihat ekspresi emosi aku. Tadi malam, si Merah sama si Bayangan ada di rumah pak, kata Irfan membuka obrolan. Mereka berantakin kamar teman saya. 3 orang cewek sampai teriak-teriak ketakutan. Tapi anehnya, ada juga yang gak lihat si Merah, lanjut Irfan. Oh iya, itu si Merah sedang mengusir si Bayangan, kata bapak tersebut. Memang bisa pak sampai berantakin kamar? Tanya Putra. Itulah jin. Kadang kita gak bisa mengerti kekuatan mereka seperti apa. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa berubah bentuk. Bahkan seperti kamar kalian, tanpa memegang benda mereka bisa menggerakkan benda. Emang derajat manusia lebih tinggi daripada jin, tapi manusia tak punya kekuatan seperti jin. Lanjut Bapak Pintar mengakhiri omongannya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya pak, kataku ke Bapak Pintar. Kenapa mereka harus menampakkan diri kalau emang mau berantem? Kita ikut jadi korban kalau seperti itu, tanyaku. Pertama, si Bayangan menampakkan diri untuk mengganggu kalian. Kedua, kata siapa si Merah menampakkan diri? Buktinya ada teman kalian yang tidak melihat. Terus, kenapa saya dan teman saya bisa lihat? Tanyaku menyerang. Dari awal sudah dikasih tahu kalau si Merah bisa milih kepada siapa dia mau menunjukkan diri. Si Merah memberitahu kalian kalau jangan khawatir ada dia yang jaga kalian. Si Merah termasuk jin kuat di sini. Kalau mereka mau menghantui kalian, udah dari dulu dia berbuat seperti itu. Bahkan saat kalian masuk ke desa ini. Obrolan berlanjut mengenai jin. Warga yang ada bersama Bapak Pintar hanya ikut senyum. Mendengar obrolan tersebut, heran banget aku saat itu. Kenapa mereka menganggap sepele masalah seperti ini? Apa emang mereka udah terbiasa dengan hal seperti ini? Tak berselang lama, kami pun izin pamit untuk pergi kembali ke rumah. Dan lagi-lagi aku gak dapat jawaban yang memuaskan. Seolah-olah emang sedang ditarik ulur. Aku merasa lama-lama Bapak Pintar seperti menggoda aku dan Irfan. Apalagi dengan entengnya ngomong kalau kita dijaga oleh si Merah. Di jalan, kita mau bahas lagi tentang si Merah. Apa dia emang baik atau jahat tapi lagi baik, dan kita ambil kesimpulan kalau si Merah ini jin jahat yang lagi baik. Aku gak bisa terima omongan Bapak Pintar yang berkata jika si Merah sedang ingin berteman. Siapa sih yang mau berteman dengan jin yang rupanya hancur seperti itu? Sampai di rumah, Anton dan Putra sedang bersiap-siap.
Melihat hal itu, aku samperin Selfie yang sedang ada di dapur untuk mencoba memasak menggantikan Siska. Saat itu, Vina ada di samping Selfie, kelihatan murung dan mungkin juga hampir nangis. "Dek, kamu ikut ke kota?" tanyaku. "Enggak kak, saya nanti yang mengawasi proker sumur dan kamar mandi," kata Selfie. "Kamu udah kasih tahu Anton untuk membeli bahan pokok untuk proker aku?" tanyaku. "Beres kak, udah aku kasih tahu, uangnya juga udah kok," kata Selfie. Mendengar hal itu cukup lega hatiku. Ada rasa senang sedikit karena sebentar lagi aku cabut dari desa ini dan menikmati waktu di kota. Sambil menunggu hari penarikan KKN, aku pergi meninggalkan Selfie dan Vina untuk pergi ke teras. Di sana aku lihat Eni sedang ngobrol dengan Irfan. Aku pun duduk di samping Irfan sambil menguping apa yang sedang diomongin. Dan ternyata Eni pengen ikut ke kota karena ingin menenangkan diri sebentar. Tapi hari ini proker dia, jadi dia pasrah untuk tidak ikut. "Proker diundur kan bisa dek, ntar ngomong kakak bantu ngomong ke kades tentang prokermu." Eni tetap diam dan lagi-lagi nunduk sambil bermain kuku. Saat itu Risi juga ngeliatnya karena seperti model cewek manja. "Ntar kakak yang ngomong ke Anton biar kamu ikut," kata Irfan. Irfan pun ke dalam rumah untuk berbicara dengan Anton. Sambil menunggu Anton, Eni hanya diam dan kadang melihat ke arah aku dan tersenyum. Tapi aku cuek dan tak membalas senyumannya. Aku saat itu hanya memandang Eni dan berpikir kalau bagus banget Eni pergi dari desa ini. Selama ini dua jin muncul kan gara-gara dia. Itu anggapan aku saat itu. Karena emang sebenarnya aku gak bertanya kenapa si bayangan mengganggu dan lebih fokus ke si merah. Dari segi fisik, merah lebih mengerikan daripada si bayangan yang wujudnya hanya bayangan hitam. Tak jauh beda dengan bayangan kita. Tak lama Irfan datang. "Udah dek, sana siap-siap. Habis itu ke rumah Pak Kades buat mundurin jadwal proker," kata Irfan. Eni tersenyum mendengar hal itu dan langsung pergi masuk ke rumah. Irfan duduk di sampingku membakar rokok dan tiba-tiba nyengir tanpa berkata sepatah kata pun. "Napa lu?" tanyaku. "Ya mantap-mantap ditinggal Vin," kata Irfan masih tetap nyengir ke aku. "Hah?" kataku gak ngerti omongan Irfan. "Yang pergi ke kota Anton, Putra, Siska, Giska, dan Eni," kata Irfan masih dalam keadaan nyengir. "Lu, malah Vina ditinggal?" tanyaku. "Iya, jangan tanya kenapa, aku juga gak tahu," jawab Irfan. Eni datang mengambil Irfan karena sudah selesai bersiap. Eni minta antar ke rumah Pak Kades untuk bicara tentang proker yang akan diundur. Saat itu Irfan mengajak aku, tapi aku tolak. Aku milih di rumah dan membuat mie karena belum sarapan. Melihat mereka pergi, aku masuk ke dalam dan mengambil mie di kamar. Di dapur, Selfie masih mencoba memasak. Tak sungkan aku minta dibuatin mie oleh Selfie, dan Selfie pun mengiyakan. Aku lihat Vina bersandar di pundak Selfie dan masih kelihatan murung. Itu pasti karena kecewa oleh Putra. Tak lama siang pun datang. Mereka siap-siap berangkat. Vina gak ada melepas kepergian cowoknya. Wajah bahagia terlihat dari wajah para wanita karena akan pergi meninggalkan desa ini sementara. Dan pergilah mereka menuju ke kota. Aku dan Irfan duduk di teras karena gak tahu mau ngapain. Belum lama mereka pergi. Mobil udah menuju kembali ke rumah. Tiba-tiba Anton datang ke arah Irfan. "Mas, waktu mau keluar desa, di jalan masuk desa ada makhluk tinggi gak ada tangannya," kata Anton tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Berdiri di tengah jalan dia mas, kayak mau menghadang," lanjut Anton. "Terus lu balik cuma mau bilang gitu doang?" tanyaku sinis. "Oh enggak mas, ada barangnya Putra ketinggalan." Aku pergi untuk melihat mobil yang awalnya aku pikir bakal gempar anak-anak cewek karena munculnya si tangan. Tapi gak terjadi apa-apa dengan mereka. Malah membahas mau ngapain aja di kota. Aku berpikir kalau mungkin mereka belum lewat atau mungkin udah lihat tapi gak takut. Karena malas mikir panjang dan malas bahas jin, aku pergi masuk kamar dan tiduran di kamar. Selang setengah jam karena bosan, aku pergi keluar kamar. Di teras, Irfan, Vina, dan Selfie sedang ngobrol-ngobrol. Vina saat itu menjadi pendiam. Mungkin karena kecewa dan mungkin juga karena kejadian tadi malam. Oleh karena itu Irfan selalu mencoba melucu di sela-sela obrolan. Malam hari pun tiba. Aku dan Irfan masak mie karena muak dengan masakan Selfie. Sambil memasak, kepalaku tak berhenti melihat kanan kiri karena takut si merah bakal datang lagi. " 'Si tangan muncul akhirnya ya Vin,' kata Irfan sambil mengaduk-aduk mie. 'Iya, si tangan muncul akhirnya. Tapi kok dia bisa ada di sini?' tanya aku. 'Iya, dia muncul.
Itu yang dari dulu gue heran, Van. Kenapa mereka ganggunya gantian terus? Tadi mau nanya bapak pintar malah lupa. Terlalu fokus sama si Merah. Tanya sekarang aja yuk, kita ke rumahnya, kata Irfan dengan gampangnya. Lu pikir ini jam berapa? Kataku. Ya gak apa-apa, sekalian refreshing nyari jin, kata Irfan nyengir. Lu aja sana, kataku. Obrolan sederhana berlanjut diiringi suara aliran sungai dari belakang rumah dan juga suara jangkrik. Setelah mie jadi, kita makan mie tersebut di ruang tengah. Sedang asiknya makan, terdengar suara rombongan orang dari luar rumah. Dengan rasa penasaran aku dan Irfan mencoba melihat ke arah luar. Ada kira-kira 7-10 orang pergi membawa sesajen dan pergi ke arah hutan. Sebelum masuk ke hutan, mereka mampir ke tempat batu si Merah dan memberi sajen di tempat tersebut. Vin, ikut mereka yuk, ajak Irfan. Oh gak Van, lu jangan macem-macem. Kenapa emang? Ya elah pakai nanya, ntar malah lu bawa jin ke rumah ini, kataku. Dan akhirnya Irfan memutuskan untuk gak pergi. Tak lama Selvi dan Vina pergi menemui aku dan Irfan dan sempat melihat rombongan tersebut. Vina langsung mendekap tangan Selvi. Lagi ngapain mereka itu kak? Tanya Selvi ke Irfan. Biasa, naruh sesajen, kata Irfan. Gak betah gue lama-lama. Mengundurkan diri aja Yusel dari KKN, kata Vina hampir menangis. Masih memaklumi aku, Vina berkata seperti itu. Perasaan aku gak jauh beda sama apa yang dirasain Vina. Tapi Selvi tetap aja menenangkan Vina sambil mengelus-elus pundaknya. Irfan pun mengajak masuk ke rumah. Semua pintu dan jendela ditutup rapat-rapat. Kita berempat ngobrol di ruang tengah ditemani oleh Petromax. Saat itu lebih banyak keningnya daripada ngobrolnya. Jujur aja, lampu Petromax sebenarnya menambah ngeri suasana. Ditambah sepinya ruangan ini. Biasanya ada tawa dari Siska dan obrolan ringan Eni dan Giska. Dan juga ada Putra serta Anton yang hadir untuk meramaikan suasana. Tak lama kita berempat pamit untuk tidur. Di kamar aku selalu waspada dan terus melihat ke arah plafon rumah yang terbuat dari bambu. Van, gimana? Kalau si Merah datang lagi, tanyaku. Pasrah, kata Irfan ke aku. Gue heran sama lu Van, kadang takut, kadang berani. Gimana sih lu? Tanyaku. Tergantung posisi dan tempat gue Vin. Kalau sendiri gue lari, kalau ada temen ya gak berani. Ya mau gak mau gue berani, kata Irfan. Paksain aja, ntar juga berani sendiri, lanjut Irfan. Di sela-sela obrolan, ada sebuah momen yang aku anggap itu perbuatan si Merah. Ada yang melempar sesuatu ke jendela kamar aku dan Irfan. Kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi kita acuhkan saat itu. Karena emang gak mau nyari masalah baru, aku tarik selimut aku dan mencoba tidur malam itu. Selain itu, suara dari si Merah terdengar jelas dari luar jendela. Tapi yang pasti malam itu, aku gak melihat ada si Merah muncul di kamar aku. Dan cuma sampai di sini nih triknya, karena udah dihapus ya sama moderator. Admin minta maaf ya, karena admin kurang teliti mencari sumber cerita. Jadi nggak sampai tamat deh, maafin ya. Mungkin ada teman-teman yang punya referensi, bantu admin ya, komen, oke? Dan admin undur diri, apresiasi setinggi-tingginya buat kepada dirinya. Dan terutama platform Kaskus dan teman-teman juga atas perhatiannya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih teman-teman.